Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, perkenalkan nama Nanda Bivitra Novian, NIM 20042210 dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dan dengan dosen Ibu Yulia Hano Selina SIP MAP dengan kode mata kuliah 2021 1042 0107. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan. Nah, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ada dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang SPPN, bab 2 pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara pemerintah, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selanjutnya, yang tadi ya kita sedangkan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah pada bagian kedua ini mengenai perencanaan pembangunan daerah di pasal 263 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RJPD dan RJPMN. Disusul pada pasal 264 menyatakan bahwa tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Nah, ini skemanya pembangunan pusat daerah. Nah, ini skemanya dalam Undang SPPN nomor 25 2004. Sedangkan yang biru ini itu Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Nah, RPJM nasional merupakan gambaran dari visi misi program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian, lembaga lintas kementerian. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah. Yang selanjutnya tersingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Dalam pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 2014 RCPD, RPJPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 pembangunan daerah jangka panjang 20 tahun disusun dengan berpedoman pada RJPN dan rencana ruang wilayah. Nah, ini kerangka kebijakan pembangunan dari 2015 hingga 2019. Tahun 2015 ini Indonesia telah memasuki tahap ketiga dalam rencana menengahnya yang tertuang dalam RPJMN antara 2015 hingga 2019. Kebertepatan dengan ini juga Indonesia memiliki presiden baru, kemudian memiliki rumusan kerja untuk masa kerja yang tertuang dalam Nawacita, sehingga RPJMN 2015-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut. Nawacita, visi misi presiden RPJMN, RKP, Renstra, APBN, Renza, APBD, Renstra, SKPD, dan RPJMD. Nah, hierarki perencanaan ini dia, rencana pembangunan 1 tahun, nah ini rencananya. Nah, rencana 5 tahun ini, rencana 20 tahun ini. Jadi rencana pembangunan daerah itu sudah disusun dan sedemikian rupa. Yang ke-8, slide ke-8, RPJM nasional digunakan selama 20 tahun dan diterjemahkan oleh kementerian atau lembaga terkait hingga ke daerah. RPJP kemudian dibagi menjadi RPJM, baik nasional maupun tingkat pusat atau kementerian atau lembaga hingga ke daerah. Nah, berikut RCP Indonesia tahun 2005 hingga 2025 yang digunakan sebagai acuan pembangunan di seluruh kementerian. Ini dia. Nah, ada 4 ya. Pembagian RPJMN itu ada 4. Yang pertama 2005-2009 menata kembali NKRI, membangun Indonesia aman, damai, adil, dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Yang kedua,
RPJMN 2014 maksudnya. Nah, itu ini dia menetapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan SDM, membangun kemajuan iptek, memperkuat daya saing ekonomi. Yang ketiga, RPJMN 3, yakni tahun 2015-2019, itu apa? Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis digital. Yang keempat, 2020 hingga 2024 pada saat ini mewujudkan manusia Indonesia maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian. Alur penyusunannya ini sangat luar biasa panjang ya. Alur penyusunan RPJMN ini sangat panjang. Inilah gambarnya ya. Inilah kementerian lembaga mengatur pembangunan negara. Bappenas, Badan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, yang dikepalai oleh Bapak Soeharno Monoarfa, Suharso Mono Arfa. Ya. Lembaga yang mengkoordinir pembangunan negara Republik Indonesia adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Nah, melaksanakan tugas itu Bappenas ada fungsinya kan. Fungsinya apa aja? Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, arah kebijakan sektoral lintas sektor dan lintas wilayah serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Yang ketiga, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Nah, pendekatan kemitraan pemerintah swasta, masyarakat, public private community partnership, PPCP. Nah, merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha pelayanan atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Yang kedua, dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapat keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi, serta kejaminan partisipasi dan kepemilikan pada pihak, sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dari perolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Nah, Millennium Development Goals. Ini adalah memasuki tahun milenium, tepatnya September 2000, para pemimpin dunia perwakilan dari 189 negara berkumpul di New York, Amerika Serikat, untuk menyepakati deklarasi milenium yang akan lebih dikenal dengan sebutan Millennium Development Goals. Apa itu? MGDG berisikan 8 tujuan dicapai hingga tahun 2015. Apakah itu? Tujuan 1, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang kedua, mendorong kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang ketiga, menurunkan angka kematian anak. Yang keempat, meningkatkan kesehatan ibu. Yang kelima, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan menular lain. Yang keenam, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Yang ketujuh, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Yang kedelapan, tujuan pertama dapat dikaitkan sebagai inti MGDS. Nah, dalam ini antara hal tujuan 2 sampai 7 dianggap sebagai permasalahan yang timbul disebabkan oleh kemiskinan, kelaparan. Sementara itu, sasaran membangun kemitraan global adalah membangun langkah strategi untuk mendorong negara kaya dalam menjalin kerjasama dan membantu negara yang lebih miskin agar dapat meningkatkan standar hidupnya. Bab ini membahas tentang ringkasan pencapaian MDG Indonesia, pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaannya, serta pekerjaan rumah yang tersisa akan dilanjutkan sebagai bagian dari SGDS. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, Anda mohon maaf. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.